untuk mengawali akan seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lina Rekatomesi selaku pendeta pendamping sursesi. Kepada Ibu Pendeta yang kasih bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu dalam doa sebelum kegiatan pendidikan politik keluarga dimulai. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang menyata di perjalanan kehidupan kami di tahun 2023 di hari yang kelima. Oleh karya kasih dan setia-Mu, kami ada dan menikmati kehidupan ini. Kami akan melaksanakan kegiatan seksi PIPK, subseksi pemberdayaan di bidang sosial politik dan budaya, yaitu kegiatan pendidikan politik warga, advokasi kebijakan publik kepada warga jemaat. Tuhan, kegiatan ini sangat penting. Dan karena itu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Baik narasumber, Ibu Ketua Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua, yang akan mengkaji politik dari sisi teologi, dan hamba Tuhan Bapak Yok Silubun yang akan mengkaji pendidikan politik dan demokrasi, bersama dengan para peserta dari pengurus unit laki-laki perempuan, unsur pemuda, tokoh, gereja, dan para undangan lainnya. Tuhan Bapa di surga, oleh berkat-Mu, maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pendidikan politik ini punya dampak yang luar biasa bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Dan karena itu kami mengundang Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami menelaskan kegiatan ini dari awal sampai pada akhirnya hanya menjadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Seluruh kehidupan kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami persembahkan doa dalam seluruh kegiatan yang akan terlaksana saat ini, sambil memohonkan janji berkat, penyertaan dan perlindungan. Kasih dan anugerah Allah dalam Yesus oleh Roh Kudus memberkati kami semua saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Sosial politik dan budaya dengan salah satu kegiatan yaitu pendidikan politik warga gereja, dalam hal ini advokasi kebijakan publik. Kegiatan ini sebenarnya jadi bagian daripada kegiatan kita di tahun 2022 yang diangkat berdasarkan rencana strategis kita dalam kaitan dengan kepentingan untuk sebuah harapan bersama, peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai gereja bagi masyarakat ini. Dalam kaitan dengan pendidikan politik itu, dan kegiatan ini tidak sempat dilaksanakan di tahun 2022 kemarin. Kita laksanakan di awal tahun 2023 ini sesuai dengan anggaran dari kegiatan program tahun 2022. Jadi tunggakan tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023. Hal ini terasa penting dilaksanakan sebab memang kita akan berhadapan dengan tahun-tahun politik dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang nantinya akan kita jalani, dan sejauh mana gereja bisa mempersiapkan warga gereja dalam rangka event-event politik yang akan dijalani. Yang jelas bahwa tantangan politik kita di Kota Tual dengan berbagai potensi-potensi pengalaman-pengalaman sukses yang pernah dialami di jemaat ini di tahun-tahun yang lampau, periode-periode yang lampau, tantangan-tantangan yang
hadapi belakangan, tapi juga harapan-harapan untuk kita jemput langkah-langkah baik. Tuhan mau berkenan pakai kita di kota ini, orang-orang warga gereja yang Tuhan berkenan perlengkapi di dalam seluruh harapan bersama bagi hidupnya masyarakat. Dan karena itu, sekali lagi gereja tidak alergi terhadap politik, tetapi gereja memainkan peran-peran politis untuk penyadaran dan kesadaran-kesadaran politik dari warga gereja itu dalam panggilan-panggilan yang harus dilakukan, mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk pada saatnya bisa masuk dalam ajang politis ini. Dan ada harapan-harapan besar yang sebenarnya bisa kita tempatkan di sana. Jadi saya rasa seperti itu arah kita dalam kaitan dengan seluruh proses. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk panel diskusi yang di dalamnya ada muatan-muatan teologis, tapi juga muatan-muatan praktis dalam kaitan dengan seluruh proses bersama politik selama ini dan harapan ke depan. Dan apa harapan gereja, apa harapan kita semua dalam rangka persiapan diri untuk hal dimaksud. Saya rasa itu paling tidak kesadaran ini harus kita awali dengan seluruh proses kita bersama supaya keutuhan hidup kita, kebersamaan dalam jemaat ini untuk situasi-situasi ke depan itu tetap akan dijaga dalam pikiran-pikiran yang terbaik. Setiap orang yang mau mengambil bagian dalam proses-proses politik itu paling tidak adalah orang-orang gereja yang memahami tentang gereja dan memahami tanggung jawab dia bagi masyarakat banyak. Tuhan mau berkenan pakai dalam seluruh tanggung jawab itu. Jadi hal yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi bagian daripada pikiran narasumber untuk seluruh proses depan dan pikiran kita dalam komitmen ataupun juga apa yang bisa kita capai untuk rekomendasi-rekomendasi ke depan. Pada saatnya apa yang bisa kita persiapkan, apakah kita jalan seperti biasa kan, ataukah ada satu tim yang khusus di jemaat atau di klasis ini ya, untuk setiap orang-orang Kristen yang mau masuk di ajang itu misalnya mengalami proses seleksi dalam berbagai divisi, dia punya indikator-indikator yang bisa kita pasang untuk paling tidak peran dan tokoh yang akan tampil ke depan itu bisa benar-benar bagian yang menjadi aspirasi kita secara bersama demi kepentingan kita demi kemajuan kota ini ke depan. Saya rasa itu Bapak Ibu, semoga hari ini seluruh proses dalam kaitan dengan diskusi ini akan berlangsung dengan segala baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan mempersiapkan diri dan hadir sekaligus menyampaikan pikiran dalam seluruh aktivitas diskusi panel ini. Ucapkan terima kasih bagi semua peserta Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir saat ini. Terima kasih kepada Ketua Subseksi yang boleh memperkasai untuk dari Ketua Seksi. Kegiatan tertunda dari tahun 2023 untuk dilakukan kegiatan sisa di tahun 2022 di awal tahun 2023 ini. Semoga semuanya bisa berlangsung dengan segala baik dalam seluruh harapan bersama. Tuhan berkenan untuk kita. Karena itu sebagai Komisi Mat kami membuka seluruh aktivitas kegiatan dalam kaitan dengan pendidikan politik, advokasi kebijakan publik yang dilakukan dalam kegiatan subseksi kebudayaan bidang politik, demokrasi dan budaya dari seksi PIPK dengan resmi. Tuhan memberkati kita dalam aktivitas hari ini. Terima kasih. Shalom. Ada dalam panel diskusi dengan materi yang pertama, kajian politik dari sisi teologi, dan yang kedua pendidikan politik dan demokrasi yang akan dipaparkan oleh para narasumber kita
Yang pertama, Pendeta Nyonya Ika Koyahan. Memperjuangkan kesejahteraan itu juga politik. Kalau kita lihat dari pengertian politik yang secara umum dalam yang merupakan pendapat masyarakat adalah pembuatan atau pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi masyarakat atau keputusan yang mengikat dan melibatkan sejumlah ketentuan politik. Artinya, keputusan bersama adalah mensejahterakan masyarakat dan itu harus dikerjakan. Keputusan ini harus kita laksanakan. Sehingga mencari atau mengupayakan kesejahteraan kota itu juga bagian dari politik. Dan mencari dan mengupayakan kesejahteraan kota adalah merupakan amanat yang Tuhan berikan kepada umat Israel saat itu dan juga kepada kita semua. Di mana dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa Alkitab tidak memberi penjelasan mengenai suatu bentuk pemerintahan, tetapi memberi penjelasan kepada kita bahwa Tuhan menjadi penguasa tunggal dan manusia berada dalam naungan kedaulatan. Itu kalau pemahaman iman Kristen kita. Israel sebagai komunitas pilihan Tuhan baru mulai belajar untuk membentuk diri menjadi identitas politik ketika ada suku-suku Israel yang terpisah-pisah. Hanya diikat dan terikat dalam satu keyakinan terhadap Yahweh atau Allah yang membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Jadi walaupun mereka terpisah-pisah dalam sukunya, suku Lewi, suku Yehuda dan seterusnya, tapi mereka tetap meyakini bahwa Allah yang membebaskan mereka dari penindasan itu. Jadi sama sekarang misalnya Rusia dan Ukraina berperang, lalu di bawah kepemimpinan siapa mereka bisa bebas dari peperangan itu. Tapi Israel mengalami pembebasan itu dan bisa hidup terpisah-pisah menurut suku mereka itu karena pemerintahan Allah. Penting di sini Bapak Ibu. Dan ini pendidikan politik kita. Jabatan dan kekuasaan itu harus dipandang sebagai kesempatan untuk kita mengabdi kepada rakyat dan mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada diri kita, mengabdi kepada partai kita, mengabdi pada kelompok kita. Itu pandangan iman Kristennya. Arena politik merupakan ruang yang sangat memungkinkan bagi pemberlakuan shalom kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi terjadinya pemberontakan terhadap Allah. Ini realitasnya Bapak Ibu. Dalam dunia politik dan hukum, sikap gereja yang perlu dikembangkan adalah sikap positif, kritis, dan kreatif. Positif artinya memandang dunia politik sebagai bidang pengabdian dan pelayanan panggilan dari Tuhan, serta karena itu berasal dari pandangan positif ketika kita memberikan kontribusi sesuai iman Kristen. Itu kalau pemahaman dari sisi positif. Kalau kritis, sikap yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah. Sudah ke belum? Betul berani mengkritisi kebijakan pemerintah? Ketemu belum bisa bersatu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena apa? Ketemu belum mengupayakan kesejahteraan bersama. Masih mengupayakan kepentingan sendiri. Yang penting saya sudah aman. Itu realitas. Sebagai pimpinan gereja untuk sementara saya mohon maaf ya, saya menilai itu. Warga gereja profesi kita, baik ASN, politisi dan sebagainya, mohon maaf ya Pak Yo, tidak semua. Tapi itu penilaian saya. Sementara kalau salah mohon maaf. Masing-masing mau memperjuangkan kepentingannya dan tidak melihat kepentingan bersama kita sebagai suatu kekuatan. Itu tantangan bagi kita. Saya ambil misal, kalau kita sudah menduduki jabatan tertentu, siapkanlah kader-kader kita untuk pada waktunya bisa menggantikan kita. Satu mata uang yang tidak bisa dilepas pisahkan. Negara kita mengenal dengan partisipasi rakyat dalam demokrasi kita, dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, ya. Asas ayat itu menjadi
menjadi basic utama dalam demokrasi kita. Jadi kita kenal dengan istilah dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat yang menentukan arah dan kebijakan negara di setiap jenjang. Ya, jadi kalau saya belajar atau praktisi dalam politik praktis kita, maka saya sebutkan begini: politik adalah kebijakan kebijakan publik yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan itu dia terstruktur. Ada negara, dalam hal ini pemerintah pusat, kemudian ada provinsi, dan kemudian ada kabupaten kota. Struktur tahapan struktur politik kita di situ. Kemudian kita kenal juga dengan infrastruktur politik. Ya, adalah partai politik dengan kader yang disiapkan oleh partai politik untuk mengisi supra politik. Dalam hal ini adalah lembaga-lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Saya mohon maaf kalau nanti saya salah, dikoreksi nanti di diskusi kita. Kemudian orang-orang mana yang tadi disampaikan bisa dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, dalam hal ini gereja umat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti itu. Sebab kadang-kadang kita ini menjadi pasif. Ya sudahlah, siapa saja silakan, kau tidak membawa untung juga untuk saya. Ini pemahaman seperti ini yang membuat kita menjadi terdorong ke belakang. Seperti itu. Kita ingin bicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kalau kita tidak ada orang di situ, baik di legislatif maupun di pemerintah, eksekutif, kepala daerah dan wakil kepala daerah misalnya. Itu tidak akan mungkin tujuan kita itu akan sampai. Mungkin tujuan pemerintahnya sampai, tapi tujuan secara adil dan makmur, ya, keadilan itu tidak tercapai di situ. Karena secara angka yang kita tercapai dari sisi angka, karena mayoritas kita ada di situ juga di kabupaten kota. Bahwa kemudian kita tidak ada kebagian secara nyata atau secara baik, maka ada sesuatu yang salah di situ. Partisipasi kita lemah di situ. Saya mau bilang begini, kita yang hadir ini mungkin berpikirnya bagus-bagus, sudah rasional, kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di jalan dan di pasar, itu belum tentu mereka berpikir seperti kita. Ya, karena mereka pikir praktis. Hari ini saya mau kasih beras, pada saat besok coba saya akan pilih dia, kasih uang ya saya akan pilih dia. Jadi dia mengabaikan rasionalisasi mereka yang akan dipilih. Silakan saja, siapa saya silakan, yang penting saya katakan. Itu masalah kita ada di situ. Jadi politik uang bermain di situ, politik jabatan juga bermain di situ, politik kedudukan bermain di situ. Kemarin kan terjadi transaksi begitu, bukan cuma uang, tapi juga jabatan-jabatan ditransaksi semua. Bagaimana kita bisa mengambil, ya? Bagaimana kita bisa kasih tahu ke saudara-saudara kita yang ada di jalan, di pasar, oh kita harus menahan diri untuk melangkah lebih cepat ke depannya. Kalau hari ini kita mau, ya yang penting senang-senang aja, nanti susahnya di depannya. Saya kasih contoh, mungkin di situ juga pernah ada yang lewat, Pak Poli juga, Pak Meki juga di situ. Kalau kita bicara tentang kebijakan pembangunan, kalau kita tidak ada di situ, jangan harap, ya. Itu susah itu. Dokumen-dokumen saja kita tahu kok, dokumen perencanaan yang disampaikan ke DPRD itu. Apalagi kalau betul-betul kita tidak ada di situ. Begitu masih saya menyoroti dari sisi teologis. Bapak Yogi tadi menyampaikan dalam
sisi politik praktis. Tetapi saya pahami bahwa ini dua-duanya mengandung tujuan yang sama, yaitu bagaimana bisa menghadirkan seluruh arah di tengah-tengah jemaat ini. Bagaimana bisa menghadirkan keadilan dan kebenaran, kesejahteraan bagi bangsa negara, tetapi juga bagi warga jemaat. Dan karena itu, Ibu Bapak, ini program ini memang tidak semata-mata untuk calon-calon DPR, tetapi juga Bapak Ibu yang ada di eksekutif. Bagaimana peran dan tanggung jawab mereka dalam mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan politik, sehingga warga kita, umat kita yang memiliki kapasitas di eksekutif juga bisa mendapatkan tempat-tempat yang sejuk, bisa duduk di tanpa air. Jangan sampai selama ini dong kapasitas yang bagus, tetapi lulusan di Kabupaten Bayan kayak mana? Nah ini masalah. Ini menjadi pergumulan kita bersama, Bapak Ibu. Dan karena itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari asosiasi, ini sekarang waktunya untuk kita snack. Dan karena itu dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak John untuk berdoa. Bapak John Majelis. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau telah menganugerahkan kami kehidupan dan keselamatan hingga sampai dalam saat dan waktu ini. Dalam kemurahan oleh karena hikmat-Mu, kami telah membahasakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami sebagai keluarga gereja, baik secara teori maupun praktis, untuk turut serta di dalam demokrasi dan politik yang mendatangkan kesejahteraan bersama sebagai warga bangsa dan warga kota di negeri ini. Dan oleh karena itu kami akan ada lagi pada sesi selanjutnya, namun mendahulunya kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah tersedia. Dan oleh karena itu kami minta Tuhan berkati makanan dan minuman ini untuk menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kalau sebuah program ada tujuan, sasaran, dan target, sehingga masalah politik kita bicara terus di jemaat GBI kuat. Lalu Tuhan bukan hanya pertanyaan begitu saja, lalu bertepuk tangan menerima berkat, tapi harus disertai dengan upaya yang maksimal, didukung dengan hati yang tulus, patuh, setia, jujur, dan berpikir ke depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi sebagai seorang yang telah dipercayakan harus juga memiliki wawasan yang sangat luas kepentingan bangsa dan negara. Dari program yang dilakukan oleh seksi ini, kalau bisa ada follow up. Event 2024 itu hari ini Bapak Yopi Silumun sebagai praktisi. Di tahun depan event ini semakin dekat, kita hadirkan akademisi, bukan saya akademisi perseteruan di forum ini, tapi kita kajian data. Karena John Bayan dan Ronald Reagan politik itu karena berapa besar pemikir-pemikir di belakang dia itu adalah profesor doktor. Bukan saya bangga karena saya doktor, bukan. Tapi kita bicara data. Data itu sebuah strategi untuk memenangkan sebuah keputusan politik yang kita percakapkan hari ini. Saya kira itu demikian. Terima kasih kepada depan apa ya? Apa itu buat Tuhan, yaitu satu, ada hari besar terjadi, ada Paskah, ada Natal. Mari dong berikan yang meriah untuk Tuhan dan juga
pada materi sesi, kalau boleh data seperti ini dibuat dengan satu hari minggu supaya ASN dan juga tidak terdampak. Demikian, terima kasih. Ketika kita menanam padi, lalat dengan sendirinya tumbuh. Artinya setiap orang melakukan kebaikan, yang jahat itu pasti dia ya Pak Leden. Dan karena itu mari kita ya kegiatan yang lain ini ya mungkin kita tidak lanjuti sebab ya memang hari ini cukup baik, tapi ya namanya politik satu hari semuanya bisa berubah. Lakukan kerja-kerja politik sampai pada tujuan yang kita capai harus dilakukan. Saya kira kita ini presentatif dari jemaat ini yang hadir di saat ini, dan oleh karena itu kita sangat optimis bahwa gerakan spirit untuk menjadikan demokrasi dan politik menghadirkan sosial alam kemajuan itu menjadi suatu kepastian. Walaupun cara politik itu apa-apa, tapi mungkin saja kita akan bikin diskusi-diskusi yang lain atau bikin yang berbeda untuk mengidentifikasi, melakukan survei sampai ketika perbedaan partai pun ada di situ. Karena kita sangat di situ untuk mencapai itu, maka banyak kerja-kerja politik yang harus kita lakukan, dan itu tidak bicara mulai. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh pemateri dan juga mendapat respon yang sangat luar biasa dari peserta yang hadir pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dari jemaat ini, memikirkan kepentingan jemaat ini ke depan. Pikiran-pikiran cerdas yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang pertama, ini forum kita evaluasi dan menyusun RPR. Dan karena itu banyak masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan itu dicatat. Ada RPR yang dilakukan oleh jemaat yang ditindaklanjuti nanti dalam persidangan jemaat, tapi ada juga yang diberikan oleh ASIS. Yang pertama. Yang kedua, saya mau mendudukkan pemahaman kita tentang gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gereja bukan cuma lembaganya. Gereja adalah orangnya. Dan karena itu gereja bukan hanya pelayan, tapi juga umat. Gereja bukan hanya MPK, bukan hanya pimpinan ASIS. Dan karena itu saya merasakan bahwa kalau saya atau MPK berjuang sendiri tidak memiliki kekuatan. Kita akan menghadapi satu sistem pemilu yang kemungkinan besar akan berubah dari sistem daftar terbuka menjadi sistem daftar tertutup. Persoalan kita adalah kader-kader DPR yang memimpin partai. Jadi konsistensi kita dari bicara hari ini sampai dengan pada saat injury time H-1 ya, H-1, H-2, kita masih konsisten dengan sikap ketegasan kita atau tidak ya. Kalau bilang kualitas teman-teman di Bapak Ibu ini banyak yang berbeda saya, dan kebetulan saya di DPR dan ditugaskan lah seperti itu. Saya pikir itu, terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita mendengar closing statement yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi Bapak Yopi, maka seluruh kegiatan kita di hari ini anggap telah selesai, dan untuk itu mari kita memberikan aplaus buat Pak Yopi dan itu pembentukan tim. Itu setelah nanti persidangan jemaat di awal bulan Februari, apa yang disampaikan tadi itu akan menjadi percakapan kita di situ. Mungkin itu, dan terima kasih juga buat Ibu Ketua Klasis dan Bapak Yopi yang telah bersedia untuk memberikan pikiran-pikiran dalam rangka mengkomunikasi warga jemaat kita di sini. Semoga mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa dapat diteruskan kepada warga jemaat ini, sehingga capaian-capaian keberhasilan program daripada seksi ini bisa terjawab dalam menjadi
semua pergumulan kita bersama. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan subseksi yang telah setia untuk mengawal akan program dan kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Shalom pada Bapak. Di saat ini, dari semua percakapan yang telah didiskusikan bersama, satu pesan kami dari seksi PIPK, demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk bermartabat. Yang lebih penting dari politik adalah kekuasaan. Tetaplah saling menopang dalam kasih Kristus untuk memiliki kekuasaan yang bermartabat untuk memuliakan Allah dalam Kristus. Selamat siang dan shalom.